Mbak nyambung nggak? Nyambung sih, sebentar. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Nggak ada suara. Emang gini ya? Semuanya boleh dibuka dulu kali mute-nya. Siang, Mbak. Siang. Siang. Nah, gitu. Jadi kesannya kayak saya nggak sendirian gitu. Sebentar. Oke. Siang ini kita akan belajar tentang restoratif justice ya. Saya sebelumnya sambil nunggu nih, katanya kan bakal 15 menit bakal ditungguin. Nah, mungkin masih ada yang telat. Untuk perkenalan di awal, saya mau tahu dulu, karena ini hari pertama ya, untuk Menti Batch 2, saya mau tahu dulu nih, dari mana aja teman-teman semuanya. Ada yang dari daerah paling kiri, paling barat, Sumatera? Ada? Mana nih? Unmute aja, unmute, nggak apa-apa. Nanti pas sudah mulai, baru kita... Tuh ada yang resen, Mbak. Yasin. Ada yang dari Bali tuh, ada yang dari Bali. Dari Kendal, dari Semarang, Mbak. Ada yang dari Semarang, nice. Malang, Berarti di Malang. Jawa ya, ada yang dari Malang. Pangkal Pinang. Hah? Pangkal Pangkal Pinang? Pinang. Cuma lagi di Bandung sih. Oke, nice. Ada yang dari Riau ternyata. Medan. Oke, Jogja hadir, Banjarmasin, Jogja. nice. Banyak sekali dari berbagai daerah. Dari Kalimantan ada? Sulawesi? Aku. Ada juga? Banjarmasin, Kalimantan, Mbak. Oh iya, saya salah lihat. Banjarmasin, Jakarta. Oh, Jakarta of course lah ya. Banyak yang dari jauh-jauh, kalau dari deket-deket nggak hadir tuh sayang sekali. Dari mana lagi? Cianjur. Cianjur tuh bahasanya bahasa Sunda nggak sih? Apa ini? Simalungun. Oke. Bahasa Sunda, iya. Wilujeng Sumping, gitu ya. Dari mana lagi nih? Sebentar ya, suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas, Kak. Kalau ini lebih jelas nggak sekarang? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Sampurna. Makassar. Belitung. Wih, Bali ada beberapa ya. Bali itu apa halonya ya? Oras. Hah? Oras. Salah itu mah. Di Sumatera itu. Oke. Ternyata banyak ya dari berbagai daerah, dan saya senang banget. Saya selalu senang kalau kelas Legal Access ID ini, karena banyak sekali pemahaman-pemahaman atau pengertian yang sebenarnya sudah teman-teman mengerti, memperkaya bersama-sama. Dan saya mau sampaikan bahwa sebelum saya cerita siapa saya juga, saya ingin nanti kita lebih ke diskusi ya, kawan-kawan. Kita lebih ke sharing. Jadi saya yakin banyak teman-teman sudah punya pemahaman terkait dengan restoratif justice. Jadi paling saya kasih pengantar konsepnya dan apa yang saya pelajari sedikit-sedikit. Nanti kita lebih banyak diskusi. Jadi kalau teman-teman ada pemahaman, ada pengalaman, bahkan boleh di-share. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke? Kalau misalnya bahkan saya nggak tahu jawabannya, saya akan bilang bahwa saya mungkin butuh waktu untuk cari tahu. Jadi kita fair aja. Sama-sama belajar di sini. Ya? Siap? Siap belajar semuanya? Yoi, Mas Bro. Oke, guys. Sekarang silahkan boleh mute semuanya. Host, mungkin Mas Biva boleh bantu juga untuk mute semuanya.
saya akan mulai sharing session hari ini. Dan untuk teman-teman yang telat, boleh tetap masuk sampai kalau nggak salah 10 atau 15 menit gitu nanti. Ini aku admit ya. Kan masih berapa nih? Silakan di-admit. Masih 10 menit kok, Mbak. Masih 10 menit nih aku admitin semua. Ya. Nanti maksimal berapa menit nih yang boleh 15 hadir? menit. 15 menit, oke. Ya, teman-temannya yang mau join disuruh cepetan join ya, jangan telat ya. 15 menit nih. 10 menit lagi di close. Ya, 10 menit lagi kita close dan nggak bisa masuk. Jadi ingetin teman-teman yang masih di grup mungkin yang masih pada makan atau lagi ke toilet, kasih tahu segera masuk dulu gitu. Dan jangan keluar. Oh ya, kemarin saya di kelas-kelas di batch sebelumnya ada yang protes karena dia keluar terus, aduh saya keluar kok nggak bisa masuk lagi ya, karena memang udah di close, udah di lock, jadi nggak bisa masuk. So, sebaiknya kalau misalnya memang ada keperluan di mute aja atau dibiarin aja device-nya supaya nanti nggak perlu login lagi, nggak perlu join lagi. Oke. Kita belajar tentang restorative justice. Ini saya mungkin sampaikan lebih ke pengantar. Bisa nanti kita bahas di lain waktu lebih dalam lagi, karena waktunya terbatas, kita coba dulu pengantarnya. Nah, before that, I'm gonna introduce myself. Saya mau kenalin diri, siapa saya, kan daripada saya ngomong, ini siapa sih kakak ini ngomong-ngomong gitu ya. Saya Bunga Siagian. Saya, ini timeline hidup saya dari 2008, lulus SMA. Terus saya kuliah di Unpad dan sempat punya pengalaman di legal corporate law firm, ya. Law firm corporate itu sekitar 1 tahun lebih. Terus saya banting setir masuk ke LBH Jakarta. Kalau ada yang tahu itu lebih banyak memberikan bantuan hukum cuma-cuma selama sekitar 3 tahun. Dan terus saya melanjutkan kuliah saya, master di Tilburg University, ngambil victimology and criminal justice. Jadi kalau ngomongin pidana, victimology, restorative justice, itu yang kayak sangat sering lah kita omongin, termasuk tesis saya juga ada kaitannya dengan restorative justice. Oh ya, waktu di LBH Jakarta, saya sempat nangani kasus-kasus anak yang mana penerapannya itu banyak, sistem peradilan pidana anak tuh banyak, konsepnya masih udah mulai restorative justice, nanti kita bahas later. Dan sejak balik dari Belanda, saya kerja di salah satu law firm, namanya Saur Siagian & Partners, dan juga saya ngajar sebagai dosen part-time di Prasetya Mulia University. Oke. I think itu singkatnya perkenalan dengan saya. Nanti kalau kenal lebih lanjut kita bisa ngobrol di belakang aja ya. Oke. So, what is RG? Apa itu restorative justice? Nah, tentunya kita kalau misalnya ngomongin definisi, kita harus lihat dari ahli-ahli yang sudah menggagas konsep ini. Kenapa ahli? Pertama, karena memang secara penerapan di aturan itu masih, apalagi di Indonesia ya, masih terbatas. Sehingga kita tentunya akan lihat ke konsepnya dulu. Definisi awalnya apa sih itu si restorative justice. Nah, ini ada 4 ahli yang saya ambil, sebenarnya ada banyak. Cuman saya fokuskan ke 4 ini. Jadi kalau, sorry ya, ini pakai bahasa Inggris karena saya juga waktunya terbatas ngerjainnya, jadi kira-kira intinya lah saya coba sampaikan. Kalau Dignan itu menyampaikan bahwa restorative justice itu sistem pemahaman atau framework yang baru untuk melihat atau merespon dalam melihat suatu crime atau suatu penyimpangan sosial atau perbuatan yang salah gitu. Nah, dilihatnya itu di apa namanya, acceptance and support. Jadi itu harus didukung dan diterima dalam berbagai segi, termasuk pemahaman, jadi memberikan edukasi, termasuk dalam segi hukum, dalam segi social work atau kerja sosial, dan counseling profesional, juga community group. Jadi pelibatan semua ini
diharuskan atau dibutuhkan dalam pemenuhan si framework ini, gitu. Nah, basically si restorative justice ini adalah dia value based, artinya dasarnya adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang melihat suatu wrongdoing atau konflik atau permasalahan, kalau kita dengarnya tuh tindak pidana tuh dilihat approach-nya tuh beda, gitu. Nah, dia harus balance antara orang yang dirugikan dan orang yang merugikan dan kelompok masyarakat di sekitarnya. Kira-kira begitu. Nah, kalau Mark Umbreit, baca Umbreit ya, baca bahasa itulah aksen Indonesia lah ya. Nah, itu dia juga intinya sama lah, bahwa dia menyediakan framework yang melihat tindak pidana, kalau kita kan crime biasanya kita bahasa Indonesia jadi tindak pidana itu sebagai suatu harm atau masalah atau kerugian yang effect atau yang kena ke individu dan juga komunitas. Daripada jadi dia kalau gini, kalau tindak pidana biasanya pasti kita melihat tindak pidana itu apa sih? Ya melanggar undang-undang gitu kan. Bahwa ada hukum yang udah diatur negara yang dilanggar, itu tindak pidana. Karena tindak pidana tentunya sudah tertuang dulu di undang-undang, apalagi dengan asas legalitas dan lain sebagainya. Nah, si restoratif justice ini tidak melihat itu semata-mata demikian, melanggar hukum udah gitu. Tapi lebih lihat bahwa ini dia itu melanggar suatu hak atau harmful dari satu individu dan juga komunitasnya. Gitu. Jadi perspektifnya agak berbeda, pendekatannya berbeda. Nah, si Braithwaite, John Braithwaite ini juga bilang bahwa restoratif itu lebih ke healing daripada hurting. Kenapa sih dia bilang hurting? Nanti kita ngomong nanti dalam apa sih pemidanaan di yang kita kenal. Nah itu nanti akan lihat kenapa bukan hurting tapi healing. Terus Howard Zehr juga dia ngomongnya tentang lensa. Dia melihat ada beberapa lensa dia yang kalau lensa retributif tuh begini, lensa restoratif tuh begini. Nah, menurut Howard Zehr, lensa restoratif justice itu dia tuh melihat tindak pidana itu sebagai violation itu pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar orang. Gitu. Jadi dia melihat bahwa menariknya adalah dia melihat bahwa kalau ada tindak pidana nih nggak sekedar ada orang yang melanggar hukum, tapi juga ini ada hubungan yang rusak gitu akibat si tindak pidana itu gitu. Nah, oleh karenanya ada kewajiban untuk membuat itu kembali baik lagi, kembali benar lagi. Nah, oleh karena itu makanya kenapa restoratif justice itu melibatkan korban, melibatkan pelaku, melibatkan komunitas dalam pencarian solusi yang mengedepankan repairing atau memperbaiki, reconciliation itu juga memperbaiki atau memperbaiki hubungan, dan reassurance, memastikan bahwa itu akan baik gitu, hubungannya kembali baik. Nah, saya mau highlight-nya ada 3 hal. Ada 3 kunci kalau bisa dibilang dalam restorative justice, yaitu tadi victim atau korban, offender atau pelaku, dan community atau komunitas atau society. Nah, 3 ini itu kuncinya dari restorative justice adalah ketiganya ini mereka tuh harus berpartisipasi. Nah, ini yang menarik karena kalau di sistem pidana kita biasanya kita kenal atau sistem peradilan pidana kita itu kan hampir tidak melibatkan. Kalaupun karena negara udah ambil alih gitu. Ya udah pokoknya misalnya siapa nih di sini? Saya lihat aja namanya Dedi Lukmanudin ya dan namanya di sini. Misalnya Dedi nyuri, ya kan? Nyuri ayamnya Nurul Istiqomah nih, ada namanya Nurul Istiqomah di sini. Saya Dedi nyuri ayamnya Nurul. Nah, terus dilaporin lah ke polisi. Apa yang akan terjadi? Seringkali ya Dedi dibawa ke polisi, lalu diperiksa, ditanyain gimana kejadiannya segala macam. Nurulnya juga ditanyain
sebagai saksi karena dia yang punya ayam gitu. Nah, terus abis itu apa? Abis itu ya Dedi diproses ya, dibawa ke jaksa. Kalau udah lengkap bukti-buktinya, ada saksinya, ada ayamnya juga mungkin tuh masih hidup misalnya. Terus sampai akhirnya ke pengadilan. Di pengadilan apa yang dilakukan? Nurul akan jadi apa? Nurul akan tetap jadi saksi. Nurul akan dipanggil untuk cerita gitu. Gimana kejadiannya? Gini. Oke. Di akhir hakim akan bilang, oke, Dedi bersalah karena memenuhi unsur-unsur dan terbukti. That's it gitu. Apakah ada partisipasi dari Nurul? Ada sih partisipasinya, tapi sebagai saksi, bukan sebagai korban. Apakah Nurul ditanya, apakah mau kamu, Nurul, di pengadilan? Agak jarang ya, hakim tuh, dan so far kalau sesuai aturan tidak diharuskan hakim nanya apa saja dampaknya, dan dampak itu apakah itu akan mempengaruhi putusan itu masih belum legalitasnya belum lah sampai situ gitu. Jadi so far di kita masih lihatnya Dedi adalah pelaku tindak pidana dan harus dihukum, that's it gitu. Nurul ya udah kamu bersaksi aja. Nah, itu yang ditawarkan di restoratif justice adalah pelibatan Nurul di dalam permasalahannya dia. Karena kan ini masalahnya bukan Dedi sama negara. Awalnya kan Dedi sama Nurul. Kenapa Nurul jadi hilang? Kira-kira gitu. Oke, go on ya. Jadi ini prinsip-prinsipnya. Ini saya ambil dari ada notebooknya UN, United Nations, yang 2006 mereka sudah buat, bahwa apa sih restoratif justice itu secara prinsip itu yang tadi sebenarnya saya sudah sampaikan. Ada respon untuk memperbaiki. Respond to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim. Jadi dia sebisa mungkin memperbaiki kerugian atau harm atau penderitaan yang dialami oleh si korban. Nah, mungkin kalau contoh yang tadi Nurul, kita tanya Nurul maunya apa? Jangan-jangan Nurul cuma bilang, saya yang penting ayam saya balik sih sebenarnya gitu. Kamu mau nggak deh biar aja lah ayamnya, kalau ayamnya ternyata mati gitu kan, udah dimakan gitu. Ya udah saya minta Dedi bayar aja ayam saya sama kerugian-kerugian lainnya, misalnya saya kan pakai ayam itu sebenarnya untuk nggak boleh main judi ya, misalnya apalah berantem sama ayam lain gitu dan lain sebagainya yang menjadi kesukaan dia dan itu dia tidak bisa penuhi. Itu dia sayang banget sama ayamnya, kayak kehilangan anak misalnya. That kind of thing yang jarang sekali itu tentunya ditanyakan dan diupayakan untuk diperbaiki atau hubungan itu diperbaiki. Nah, ini yang tadi ya. Yang kedua adalah partisipasi korban. The victim should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation. Jadi, si korban ini harus punya kesempatan untuk pertama ekspres. Jadi, dia punya kesempatan untuk menyampaikan apa sih kebutuhannya dia. Apa sih sebenarnya yang dia butuhkan untuk dia merasa adil, karena kemalangan yang menimpanya, kira-kira gitu. Jadi bisa jadi kebutuhannya dia, bahkan jangan-jangan misalnya kasus Dedi Nurul, jangan-jangan Nurul juga nggak mau ayahnya balik, cuman minta Dedi minta maaf aja. Udah, itu doang sih kebutuhannya misalnya, you know. Jadi balik lagi itu kebutuhan, tergantung kebutuhan si korban. Itu dia punya kesempatan untuk mengekspresikan dan untuk berpartisipasi, to participate dalam menentukan bagaimana penyelesaiannya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyadarkan pelaku dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya gini, gimana caranya pelaku itu bisa sadar bahwa yang dia perbuat itu adalah salah. Nah, ini yang lumayan PR mungkin. Nanti mungkin bahasannya kayak saya lihat di diskusi di grup WhatsApp, kan seru banget tuh, ada yang ngomongin orang utan lah, ada yang ngomongin apa sih tadi saya sampai ketawa-ketawa, ada yang ngomongin soal hati-hati yang bicara nanti
dibawa polisi, habis itu tinggal pakai, tapi kan tinggal pakai materai aja selesai. Nah, itu sebenarnya itu apakah kita bisa bahas itu merupakan restoratif justice atau gimana? Nah, balik lagi, apakah memang pelakunya sadar atas tindakannya, atau sekedar akhirnya cuma formalitas aja, yang penting gue lepas. Nah, itu kan, di situ yang perlu dipastikan, dia sadar, dan dia bertanggung jawab untuk perbuatannya. Artinya bertanggung jawab ya kalau misalnya ada kerugian ya dibalikin. Ya kalau misalnya ada sakit hati ya diselesaikan, gimana supaya nggak sakit hati lagi, ya gitu ya. Nah, yang keempat, tanggung jawab komunitas. Jadi komunitas itu tidak terbatas pada komunitas masyarakat luas gitu. Sebenarnya komunitas di sini itu lebih ke komunitas yang memang ada di sekelilingnya dia. Gini, kayak kalau saya sih melihat ya, komunitas kita itu jadi bingung karena kita luas banget. Udah gitu belum lagi kalau netizen sekarang tuh kayak punya double face gitu. Jadi aslinya gimana, tapi giliran di sosial media tuh bagaimana. Jadi orang tuh kadang bingung melihat sebenarnya komunitas kita tuh melihat sesuatu apa. Karena kalau dilihat dari segi komunikasi atau sisi psikologi itu ada hal lainnya lagi. Tapi poinnya adalah komunitas kita tuh yang sebenarnya kalau di restoratif justice itu yang paling tahu bagaimana memperlakukan si A adalah tentunya di sekelilingnya dia. Misalnya gini, keluarganya tentu tahu dia perkembangannya seperti apa. Dia tuh kalau supaya dia tobat tuh gimana sih? Gitu. Harus diperlakukan seperti apa sih? Atau kalau zaman dulu mungkin masyarakat adat lah, yang makanya punya kerennya masyarakat adat tuh di setiap tempat ya, termasuk di Indonesia tadinya. Sekarang juga masih ada beberapa. Itu mereka punya tatanan sendiri yang bisa menyadarkan seorang itu gitu. Bahwa dia salah dan gimana cara bertanggung jawabnya. Nggak melulu sama dari satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi ya itu, jangan-jangan malah bisa lebih efektif gitu. Oke, move on ya. Ini jam berapa nih? Jangan sampai kalian nanti nggak ada waktu untuk tanya jawab. Nah, kok nggak bisa? Oke, nah apa sih bedanya pemahaman atau konsep yang konvensional, misalnya pemidanaan konvensional, dengan restoratif justice? Nah, kalau kita kan sering kan mendengar kalau ada yang namanya teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitation, ada lagi incapacitation, ada integration, banyak lah. Nah, yang intinya adalah menyampaikan tujuan-tujuan kenapa sih orang dihukum gitu. Kalau retributif tuh basically ngomong bahwa orang tuh dihukum untuk supaya sebagai suatu pembalasan. Ya, kalau ada yang pernah baca kitab-kitab agama, biasanya kalau di kayak agama-agama pada kalau di agama Kristen tuh ada di Bible-nya bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Nah, yang kayak gitulah, retributif itu masih pemahamannya adalah lu harus dikasih setimpal dengan apa perbuatan lu, kira-kira gitu. Deterrence itu lebih ke pencegahan. Tapi tetap, balik lagi, tetap harus dihukum ya supaya tidak terulang lagi gitu. Rehabilitation itu lebih ke psikologis. Jadi kalau misalnya sebenarnya dia ada masalah secara psikologinya atau sosialnya, atau struktur sosialnya dia yang membuat dia menjadi bertindak menyimpang, nah itu harusnya direhabilitasi gitu. Nah, jadi tetap fokusnya pada pelaku. Jadi memang ini perbedaannya adalah fokus di konvensional itu adalah gimana memperbaiki si pelakunya, that's it gitu. Nah memang ada satu yang di konvensional itu soal reparation, kompensasi segala macam. Tapi udah gitu aja. Tidak. Nah yang berbeda di restoratif justice itu adalah adanya upaya untuk memperbaiki relasi di antara offender atau pelaku dan korban. Nah, dia melihat suatu tindak pidana itu berbeda, gitu kan? Kalau konvensional melihat tindak pidana lu melanggar aturan, kalau restoratif justice melihat itu sebagai breach atau putusnya hubungan, kira-kira gitu. Jadi ini ada hubungan antara tadi kalau Nurul sama Dedi
Nurul sama Didi tadi baik-baik aja gitu ya. Tiba-tiba jadi berantem kira-kira gitu. Jadi ada masalah, ada konflik gitu. Nah, itu restoratif justice. Restoratif justice itu kayak melihat satu tindak pidana tuh lebih ke konflik aja antar orang. Memang sih paling mentok-mentoknya kalau kita ngomongin soal konsep restoratif justice, ekstrimnya itu ada namanya teori abolisionis. Dia sampai berpikir bahwa ya udah kalau emang kayak gitu konflik di antara para individu, kenapa harus ada pidana? Hapuskan aja pidana. Nah, itu yang ekstrimnya. Kenapa kita harus ada pidana? Kita ya sudah saja kalau ada masalah diselesaikan antara mereka berdua gitu. Nah, masalahnya tidak sesimpel seperti pemahaman demikian gitu masalahnya. Nah, akhirnya konsep itu masih ada dan saya bahkan sempat waktu di Belanda ketemu sama anak dari yang menghadirkan konsep itu. Jadi konsep itu kan dikeluarkan oleh Luc Hulsman. Nah, saya ketemu sama Jane Hulsman itu anaknya dan beliau tuh waktu itu sudah berumur ya. Dan saya sempat dinner sama dia dan nanya-nanya soal gimana sih untuk menghadirkan restoratif justice di negara lu, kira-kira gitulah. Cuman ya beliau abolisionis abis lah. Mungkin kalau bisa nggak ada pidana gitu. Nah, oke. Terus apa bedanya lagi nih? Korban utama adalah negara. Nah, itu kalau di konsep lama demikian. Jadi yang dihadapkan adalah pelaku berhadapan pada negara. That's it. Gitu. Nah, yang ini korban itu ada namanya primary korban langsung, dan victim atau secondary korban. Nah, itu mereka itu dilibatkan sebagai korban memang, tidak hanya sebagai saksi misalnya. Korban hanya menjadi saksi dalam SPP atau sistem peradilan pidana. Itu biasanya kalau yang lama atau konsep yang biasanya SPP kita itu masih menjadikan korban itu sebagai saksi, seperti contoh saya Nurul diundang dipanggil ya biasanya itu untuk memberi kesaksian aja gitu, nggak dilibatkan dalam penyelesaian gimana menyelesaikan masalahnya, nggak dilibatkan dalam bagaimana merepair permasalahannya, bagaimana memperbaiki relasi yang sudah rusak gitu. Sementara di restoratif justice kebalikannya, bahwa korban itu dilibatkan, sangat makan jadi center gitu. Gimana supaya kelar, tapi juga nggak sekedar korban, tapi juga masyarakat dan juga offender. Jadi 3 poin tadi ya yang saya bilang. Oke, nah kalau misalnya sebenarnya kalau yang saya yakin ya, yang saya ceritain ini tuh hal yang sudah kawan-kawan tahu gitu. Sedikit udah pada denger lah gimana sih restoratif justice itu. Intinya ada victim, ada korban, ada komunitas. Nah, masalahnya dalam praktek tidak sesimpel apa yang kita tahu. Masalahnya dalam kenyataannya untuk menerapkan konsep yang simpel itu tidak mudah. Gitu. Sulit. Kalau dilihat dalam praktek, itu New Zealand sebenarnya yang udah lama sekali mempraktekkan itu. Kalau dilihat dari masyarakat adatnya, New Zealand itu mereka punya masyarakat Maori, kalau ada yang pernah tahu. Nah, itu termasuk yang sampai sekarang masih suka dipelajari, karena mereka, masyarakatnya itu memang sudah melihat sistem restoratif justice itu menjadi salah satu upaya dalam penyelesaian masalah. Nah, tahun 1840 itu mereka tuh sebenarnya sudah punya kesepakatan sama pemerintah setempat. Kan mereka tuh kayak aborigin lah gitu di situ, kayak masyarakat adatnya, terus datang pendatang, terjajah dan lain sebagainya, akhirnya jadi berkuasa. Nah, dia orang ini merasa gue harus bertahan, gimana caranya? Akhirnya mereka bikin kesepakatan yang memungkinkan adanya 2 sistem hukum berlaku. Tapi pada prakteknya nggak bisa juga. Nah, baru di tahun 89 lah mereka tuh menerapkan sistem restoratif justice itu untuk peradilan anak dan remaja. Jadi untuk anak dan remaja udah full pakai restoratif justice sejak 89. Nah, di Filipina tetangga kita, nah itu juga mereka sebenarnya mirip-mirip, sudah punya lembaga
formal yang berdasarkan tradisi hukum Filipina. Jadi dia memang lembaga formalnya tuh mungkin mirip-mirip kalau di sini kayak semacam legislatif daerah gitu, yang menyelesaikan permasalahan di antara para pihak yang berkonflik gitu. Jadi kalau misalnya biasanya dia menyuruh untuk, ya udah lu pada damai, gimana caranya lu pada damai, kira-kira gitu. Jadi pihak ketiga lah. Nah, kayak mediator gitu. Nah, terus kalau misalnya mereka akhirnya nggak mau damai, ya nggak berhasil gitu ya, lalu mereka bisa menunjuk majelis, gitu, kayak arbitrase kalau kalian tahu. Jadi 3 orang nanti ditunjuk, ke para pihak ini menunjuk si majelis ini untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kalau misalnya akhirnya ada kesepakatan dibawa ke pengadilan dan dibikin penetapannya, gitu. Itu kalau di Filipina. Nah, di Amerika Serikat juga sudah di beberapa negara bagiannya juga sudah mengupayakan adanya restoratif justice. Cuman memang masih bertahap ya. Lebih banyak nih yang menarik ada namanya program Opening Doors of Ohio, kalau nggak salah itu di Ohio. Jadi dia itu memberikan pelatihan dasar resolusi konflik kepada narapidana. Jadi narapidana-narapidananya itu dikasih pelatihan untuk bagaimana meresolusi. Itu kayak program 3 hari gitu. Jadi yang diuntungkan adalah mereka lebih wise mungkin menghadapi konflik, nggak langsung pakai kekerasan atau pakai ya melanggar gitu misalnya. Dia juga hubungannya baik dengan sesama inmates, sesama orang yang di penjara, sesama petugas di lapas gitu. Dan ketika dia sudah terbiasa dengan itu, akhirnya keluar dan reintegrasi dengan masyarakat lebih baik gitu. Itu kayak mungkin konsep itu tuh semacam lebih ke konsep yang menuju ke RJ gitu. Memang tidak langsung melibatkan victim, tapi memperbaiki si pelaku. Nah, Kanada sebenarnya lebih awal dari Amerika. Dia lebih tahun 91 gitu. Mereka udah ada yang namanya victim offender dialogue. Jadi memberikan dialog antara victim dan offender. Jadi kalau menariknya victim offender dialogue ini terjadinya bukan dalam proses adjudikasi atau dalam proses misalnya dalam proses persidangan gitu atau itu enggak. Jadi kalau di Kanada itu dulu udah lama gitu dari awal mereka sudah bikin namanya VOD itu. Jadi setelah, jadi misalnya gini, si pelakunya udah diputus bersalah, dia harus menjalani pidana sekian tahun gitu, let's say. Keluar dari situ, ada lagi nih namanya yang semacam program untuk mempertemukan mereka, mantan-mantan napi ini. Terus mereka boleh cerita. Jadi korbannya juga diundang dan boleh cerita. Jadi saling cerita gitu. Apa sih yang gue alami, kenapa gue gini. Terus kalau dia mau ngasih sesuatu atau dia tergerak, dia merasa menyesal, terus dia tergerak mau melakukan sesuatu untuk si korban, dibolehkan gitu. Nah, jadi upaya-upaya kayak gitu jadi reflektif dan korektif yang diutamakan. Terus, di Belanda juga kayak gitu. Oh, sorry, yang tadi saya cerita itu ternyata di Belanda. Jadi yang di Amerika lebih ke di Kanada itu lebih ke napinya diperbaiki konsepnya. Kalau di Belanda itu lebih ke akhirnya dipertemukan gitu. Nah, gimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia 2009 ada bukunya Mbak Eva, itu dia dosen UI yang saya cukup look up to gitu. Pernah jadi ahli juga di kasus yang saya pegang dulu. Saya sempat ngobrol dan memang beliau luar biasa. Buku beliau juga yang termasuk saya jadi acuan waktu saya bikin tesis di kampus waktu di Tilburg. Nah, beliau itu 2009 udah nulis tentang restoratif justice dan sudah memberikan urgency bahwa kita butuh ini. Waktu itu belum ada undang-undang SPPA, belum ada.
dia sudah menyatakan bahwa memang konsepnya sangat bagus, tapi penerapannya akan mungkin agak ribet, tapi ini baik gitu adanya gitu. Nah, selain beliau ada banyak sebenarnya penulis-penulis lainnya. Kalau generasi sebelumnya tuh Prof. Marjono misalnya, Reksodi Purtro, beliau juga cukup highlight soal partisipasi korban gitu dalam pidana. Nah, untungnya di Indonesia di 2012 tuh udah ada tuh yang namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan konsep restoratif justice. Nah, di situ memang kalau mau sekilas mau tahu peran-peran apa aja sih yang dibutuhkan dalam penerapan konsep restoratif justice ini dalam sistem peradilan pidana, bisa baca Undang-Undang SPPA. Karena di situ sejak awal, jadi RJ-nya itu tidak hanya, kalau tadi kan saya cerita di Belanda tuh di akhir, itu namanya pasca adjudikasi. Nah, kalau di SPPA itu restoratif justice itu bisa terjadi di pra-adjudikasi, pada bahkan sebelum masuk ke dalam lembaga institusi peradilan, bahkan di dalam peradilannya, adjudikasi, dan setelahnya. Jadi, menurut saya cukup progresif, walaupun dalam prakteknya, waktu saya nangani kasus-kasus tersebut, beberapa kasus anak saya pegang, dan saya ya berusaha idealis gitu, Pak Hakim gitu, majelis hakim atau yang mulia, ini kan undang-undangnya bilang gini gitu. Ini salah satu contoh nih, hakim bilang, memang undang-undang itu baik, tapi masalahnya kita masih terbatas di dalam fasilitas negara. Jadi kita bilang waktu itu minta untuk ruangannya tertentu dan lain sebagainya. Kita nggak semua pengadilan punya, misalnya. Waktu itu 2000 berapa ya? 2015 gitu. Nah, ada beberapa hal soal penahanan. Kan ada yang bisa, sebenarnya nggak bisa ditahan, segala macam, tapi ternyata tetap boleh ditahan. Oh, bukan, bahasanya gini, dia ditahan, tapi dia boleh, selama ada jaminan, dia boleh nggak ditahan, kira-kira gitu. Nah, kita udah bikin nih surat jaminan segala macam, orang tuanya, tetap boleh ditahan, gitu kan, gimana sih, gitu. Padahal undang-undang bilang begini. Ya, dan lain sebagainya. Ada banyak-banyak hal lainnya. Nah, 2018, mungkin dengan banyaknya perkara yang ada, ini saya belum angkat soal narapidana yang penuh di lapas ya. Tapi selain itu, di banyaknya perkara-perkara yang dikit-dikit pidana gitu. Akhirnya Polri mungkin juga mendengar masukan sana-sini, ahli dan lain sebagainya, mengeluarkan surat edaran. Dan lalu 2019 peraturan Kapolri tentang penyidikan itu berubah. Tadinya yang 2000, kalau nggak salah 2000, dia punya 2012 gitu, 2014, yang diubah ke 2019. Itu sebenarnya basically tentang manajemen penyidikan. Tapi ada satu pasal itu terkait dengan restoratif. Itu sangat dikit sebenarnya. Dia bilang bagaimana caranya menyelesaikan secara damai. Harus memenuhi syarat material dan formil. That's it. Gitu. Nah, kalau mau ngomongin soal itu, saya sebenarnya banyak kritik gitu. Artinya gini, ini bisa tiba-tiba ada restoratif, dia mau nyantolin kemana gitu. Perkap itu kan posisinya sangat di bawah ya kalau dalam urutan peraturan perundang-undangan. Tapi nggak ada cantolannya gitu. Undang-undang yang ada, Undang-Undang SPPA 11 2012 gitu. Jadi dan banyak sekali dalam prakteknya, kalau misalnya dia selesai, apakah harus ada penetapan di pengadilan? Kalau Undang-Undang SPPA kan, kalau ada diversi misalnya, nanti di akhir kalau ada kesepakatan antara kedua belah pihak harus ada penetapan dari pengadilan. Apakah ini juga demikian? Gitu. Itu tidak dijelaskan. Jadi tidak ada secara rinci. Dia itu hanya untuk Polri doang. Padahal pidana itu kan tidak hanya instansi kepolisian yang terlibat misalnya begitu. Nah, yang semacam itu ada banyak yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Cuman waktunya juga terbatas. Jadi saya lebih ke pengantar aja soal restoratif justice dan inginnya kita ada diskusi di antara kita semua. Oh ya, itu ada problemnya. Saya tapi aku baca ini harus problem penerapan. Ya, itu dalam penerapan tuh problemnya adalah ya kadang kita diperhadapkan pada siapa sih korban, siapa sih masyarakat, ada yang aku korban, ada yang merasa dia masyarakat yang harus dilibatkan padahal belum tentu. Padahal malah yang harus dilibatkan tidak dilibatkan gitu.
terus kejelasan masing-masing fungsi stakeholder, misalnya kalau di SPPA itu ada Bapas, misalnya, yang bertindak untuk melakukan penelitian ke perkara anak itu, apakah memang dia telah menjalankan tugasnya. Sorry itu tapi ada kasus yang saya lihat laporan penelitiannya itu bahkan kopas gitu. Nah, itu kan ya yang mestinya itu dijadikan pertimbangan utama oleh hakim, jadinya kayak ngasal gitu. Jadi itu mungkin 2015, saya berharap hari ini tidak demikian ya. Terus korban dan pelaku tidak mau berpartisipasi, ada juga ya korban diajak udah trauma, nggak mau ketemu pelakunya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itu problemnya, dan saya rasa masih banyak problem lainnya yang membuat hingga saat ini kita masih belum punya aturan atau bahkan yang begitu kuat dalam mengacu konsepsi restoratif justice. Dan so far saya lihat juga masyarakat sendiri sih yang menurut saya cukup punitif gitu, yang punitif itu artinya emang senangnya ngehukum gitu. Jadi jangan-jangan korbannya yang udah ya udah weh gitu, ya udahlah, udah daripada gue sakit hati kelamaan ngurusin beginian, nggak jadi masalah gitu. Tapi masyarakat yang lebih maunya hukum, bunuh aja gitu, hukum mati kalau bisa, yang kayak gitu loh. Jadi problema kayak gitu yang hadir di masyarakat. Masyarakat masih lebih retributif daripada atau punitif daripada korbannya sendiri. Gitu. Oke. I think saya rasa itu cukup dari saya, dan saya buka diskusi. Ketentuannya adalah kalau mau tanya atau mau menyampaikan pandangannya harus dibuka gitu videonya. Jadi saya mau lihat, saya mau kenal sama teman-teman. Mohon untuk tunjukkan kegantengan dan kecantikanmu gitu. Oke? Silakan. Ini saya hilangin dulu. Yang mau nanya bisa di-unmute, habis itu videonya dinyalain. Langsung aja ngomong pertanyaannya apa sama Mbak Bunga ya. Iya. Halo, siang Mbak Bunga. Selamat siang. Ini dengan mungkin bisa sampaikan ini dari mana? Namanya siapa, dari mana? Iya, Dedi, Mbak. Dedi. Dedi dari Semarang, di Kendal tepatnya. Oke. Iya. Wait Mbak, stop dulu dong share Ya, saya lagi screen-nya biar Betul. Masnya yang nanya bisa ditunjukin. Nah, kan kelihatan kan. Ya. Silakan Halo. Mas Dedi dari Kendal ya. Iya, Mbak. Oke, Gini Mas nih, Dedi. mau tanya sedikit terkait dengan restoratif justice. Kebetulan kan saya pernah ada pengalaman waktu itu kan tetangga itu ada konflik. Ini kan ada anak perempuan dihamili sama seorang laki-laki. Dan kemudian awalnya si laki-laki kan tidak mau bertanggung jawab karena status ekonomi antar mereka, kedua para pihak ini. Dan kemudian kita sudah melakukan mediasi. Alhamdulillah di situ terjadi kesepakatan bahwa dari pihak keluarga si laki-laki akhirnya mau mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab terhadap si perempuan tersebut. Nah, kemudian kita tuangkan dalam berita acara dan mereka akan menikahi dalam waktu segera. Nah, cuman pada saat hasil dari kesepakatan itu tidak mereka penuhi, bisa enggak ini dibawa ke hukum? Mengingat mereka berdua itu sudah tidak kategori anak-anak, tapi sudah dewasa, lebih dari 17 tahun. Lebih dari 17 tahun. Itu yang... Iya. Ya. Oke, terima kasih Mas Dedi pertanyaannya. Itu yang tadi saya mau tanya umurnya berapa, tapi ternyata umurnya memang udah lebih dari 17 tahun, yang mana sebenarnya kalau sebenarnya batas umur anak itu kan 18 tahun ya, 18 tahun udah dianggap dewasa. Jadi kalau udah dianggap dewasa, sesungguhnya
tidak ada pidananya kalau bisa dibilang. Ya, betul. Jadi nggak ada kalau ditanya apakah ini ada pelanggaran tindak pidana atau pidana, tidak ada. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Tadi kan ada kesepakatan lalu tidak terpenuhi. Apakah bisa dibawa ke ranah hukum gitu ya, Mas Dedi ya? Iya, betul. Nah, Karena sebenarnya catatan gini, kejadian mulai dari mereka berhubungan intim itu sejak mereka masih di sekolah SMA. Dan itu ada saksinya. Gitu loh. Nah, makanya kan memang di awal itu kan kita coba untuk pemenuhan alternatif dari pidana, disebut restoratif justice seperti ini gitu loh. Nah, cuman kok kejadiannya setelah ada kesepakatan ternyata tidak terpenuhi. Nah, sekarang mungkin enggak itu dibawa ke ranah pidana. Ya, ya sebenarnya perkara-perkara ini banyak ya. Jujur saya juga pernah pegang satu, tapi waktu itu saya pegangnya korbannya. Nah, mereka pacaran, tapi sebenarnya yang lebih gini, gimana ya bilangnya ya, yang lebih akhirnya pengen bawa, kan waktu itu akhirnya pidana tuh, memang kena pidana, karena anaknya masih di bawah umur waktu itu. Nah, kalau kronologisnya Mas Dedi bilang bahwa anaknya waktu itu pada saat kejadian itu masih umur 17 misalnya, nah, bisa saja nanti arahnya ke pidana. Namun, apakah memang pidana itu adalah solusi yang paling tepat? Balik lagi, kalau dulu lihatnya sih soal gini, ini kan masalah cinta di antara mereka berdua. Kalau sampai akhirnya kejeruji si pelakunya, apakah memang akan sungguh-sungguh membuat apa ya hubungan itu tadi balik lagi karena kita tadi ngomongin soal restoratif justice. Apakah memang si korban itu terpenuhi keinginannya? Jangan-jangan keinginannya berumah tangga gitu kan, punya anak bersama gitu. Tiba-tiba yang satu jadi di pertama nih, kita lihat juga laki-laki umur berapa, jangan-jangan laki-lakinya juga umurnya masih umur-umur yang mana adolescence atau masih remaja, yang mana masa depannya masih panjang gitu. Ketika dia akhirnya masuk ke dalam penjara, padahal ternyata misalnya si ceweknya masih cinta, dan akhirnya keluar udah ada pertama stigma dari masyarakat. Sisa yang kedua dia juga komunitas di dalam penjara itu tentunya buruk gitu. Bahkan ada istilahnya penjara adalah sekolah kriminal. Sehingga bisa jadi orang masuk penjara keluar malah makin parah gitu kriminalnya gitu. Jadi apakah memang itu repairing, apakah itu menyelesaikan permasalahan ketika bawa dia ke pidana. Nah, kalau saran saya itu lebih ke bawa ke perdatanya malah. Karena ini kan ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan kan itu kayak perjanjian kan. Ketika perjanjian tidak dipenuhi, memang harusnya ada jangka waktu misalnya. Kalau ada jangka waktu sehingga bisa dibilang bahwa dia one prestasi. Kalau yang one prestasi atau tidak memenuhi janjinya bisa digugat ke perdata misalnya. Ada kerugian-kerugian apa. Dan saya pikir itu yang malah lebih menguntungkan kalau memang ternyata ceweknya udah gak cinta nih. Gue udah gak cinta kok. Ya udahlah dia dihukum aja gitu. Tapi apakah penghukuman itu membuat si laki-laki ini lebih baik? Apakah si penghukuman itu membuat dia sadar dia salah gitu dan dia tidak melakukannya lagi? Gitu kan. Jadi kalau dari konsep restoratif justice mungkin ada baiknya diselesaikan kalau memang pun kesepakatannya tidak dipenuhi, coba aja diomongin lagi atau ditempuh di jalur ke perdatanya gitu. Jadi kan memang pidana itu memang pidana yang inflicting pain atau memberikan hurting atau memberikan derita ke fisik. Karena kan konsep penjara kita atau pidana kita sekarang pemidanannya masih bikin sakit gitu, bikin sakit badan. Bikin sakit badan maksudnya apa? Di dalam penjara, dikasih makan mungkin terbatas, dia tidurnya juga harus. Kalau kemarin sempat ikutan kelasnya ICGR yang ngomongin soal bagaimana kondisi narapidana kita sangat miris gitu. Nah, apakah efektif gitu? Kalau di konsep RJ sendiri dia menganggap itu tidak efektif gitu sih, Mas Dedi. Kira-kira cukup jelas? Iya, cukup sedikit. Berarti parameternya apabila restoratif justice ini sudah pernah kita
kita upayakan dan ternyata di situ tidak sesuai dengan harapan, kita masih bisa menempuh upaya yang lain gitu ya? Ya. Karena Oke. memang kita kan masih belum kalau ini karena ini kasusnya sudah dewasa, pelakunya dewasa gitu, dan kita nggak bisa pakai undang-undang SPPA. Korbannya kalau ketika melakukan waktu itu masih anak dan ternyata setelah telusuri kita kan nggak tahu persisnya Ini gimana. antara kedua pelaku ini sebetulnya seusia. Oh, ya. Jadi artinya ketika kalau misalnya ada kronologisnya bahwa dia ketika melakukan itu masih anak, gitu kan? Masih anak, Nah, itu ya. prosesnya bisa arahnya ke pidana. Karena kan berarti kan soal tempus delicti, locus delicti itunya harus dibuktikan memang nantinya. Kalau memang ternyata dia masih anak, dia bisa ranahnya ke pidana. Cuman kalau dari konsep restoratif justice, karena pidana kita masih belum mengembrace itu, sehingga tadi balik lagi peran korban akan sedikit gitu ketika kalau kita bawa ke pidana. Jadi yang utamanya adalah menghukum si korban. Pidana kita ya Indonesia ini masih begitu gitu. Itu makanya kenapa saya pribadi meskipun banyak kasus saya pidana, tapi saya selalu sebenarnya mengupayakan si restoratif justice ini. Kalau memang bisa nggak sampai begitu ya nggak usah lah. Oke Mas, biar kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Iya, boleh nanya. Boleh. Silakan, namanya siapa, dari mana? Iya, nama saya Yudi hostnya dari Bekasi ya. Oh iya. Silakan Mas Yudi dari Bekasi. Ya, saya paling cuma mau sharing pengalaman aja ya. Kan saya pernah magang di LBH di kampus, dan saya pernah ngurus klien. Saya pernah mendampingi orang tua dari korban kecelakaan tabrak lari lah. Ini anaknya meninggal, saya dampingi, saya menghubungi penyidiknya. Nah, di sini nih dari penyidiknya sendiri ini mengupayakan perdamaian. Nah, dari pihak pelakunya sendiri berusaha untuk mengganti rugi supaya dia itu perkaranya dilanjutkan ke pengadilan. Nah, dari pihak korban sendiri ini meminta ganti rugi sesuai dengan ganti rugi yang diberikan oleh Jasara Harja, yaitu 50 juta lah. Nah, di sini udah terjadi kesepakatan, keduanya udah kesepakatan, dari pihak korban juga berpikir buat apalah di penjara pelakunya, soalnya dia juga udah nggak sengaja gitu. Saya juga nggak dapat untung apa-apa, lebih baik ganti rugi saya dapat untung. Nah, tapi kalau dilihat dari peraturan lalu lintas ya, itu nggak bisa meskipun dia sengaja atau nggak sengaja, perkara tetap harus dilanjutkan. Nah, tapi pada kenyataannya banyak sekali penyidik yang seperti itu beralasan tidak melanjutkan perkaranya karena sudah damai. Dia nggak melanjutkan perkaranya dengan alasan tidak ada kurang alat bukti atau sebagainya lah. Nah, ini menurut Mbak sendiri gimana gitu? Apakah diperbolehkan? Kalau dilihat dari segi keadilan ya adil gitu, dari para pihak itu udah sepakat, karena kan keadilan itu subjektif. Keadilan menurut kita belum tentu adil menurut orang lain. Nah, tapi dari peraturan undang-undang sendiri itu salah gitu. Bagaimana? Oke. Ya, terima kasih Mas Yudi ya dari Bekasi. Thank you banget buat sharingnya. Kita jadi semakin bisa terbuka sebenarnya restoratif justice gimana. Memang benar restoratif justice itu adalah intinya penyelesaian di luar pengadilan atau badan peradilan. Nah, ketika para pihak bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa perlu harus ke polisi dan lain sebagainya, ya sudah, selesai aja sebenarnya gitu utamanya. Nah, ketika akhirnya polisi dijadikan sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan. Nah, itu gimana? Bisa atau tidak? Memang kalau di sistem peradilan pidana kita, balik lagi bahwa negara masih jadi yang punya peran dalam jika ada tindak pidana, suatu tindak pidana terjadi, negara yang ambil alih gitu, langsung ambil alih, baru harus dituntut, harus ini dan lain sebagainya. Padahal kalau masih pakai dari konsep restoratif justice yang benar yang tadi disampaikan, kalau keduanya udah rasa adil ya kenapa harus lanjut? Nah, makanya kenapa menurut saya penting adanya payung hukum menurut saya untuk kalau ada perdamaian. Misalnya, kalau memang ada perdamaian akhirnya di dalam
proses penyidikan, gitu ya, sebenarnya udah dilaporin dan lain sebagainya, tapi akhirnya dia memilih untuk damai. Nah, tuangkan dalam berita acara dan minta penetapannya dari pengadilan, gitu. Jadi jelas arahnya kemana, harusnya arahnya, karena sekarang selama ini kalau sekarang polisi ya udah damai udah aja, misalnya kayak ada kemarin yang cuman ngasih misalnya katanya materai 6.000 udah, terus memang itu ada sanksi sosial, dia harus jadi viral, orang juga mungkin dia kalau balik ke masyarakat, balik ke tetangganya diomongin ya kan, di itu tuh yang kemarin tuh yang viral tuh misalnya gitu. Nah, cuman soal kepastian hukumnya gimana? Nah, itu kan supaya nanti tidak dianggap bahwa ini menyelundupkan hukum misalnya. Karena dianggap ini menyalahi hukum, ada aturannya kok harusnya diproses ke pidana. Nah, saran saya sebenarnya, ini saran perubahan sebenarnya. Jadi, perlu ada aturan payung hukum yang mengatur bahwa kalau memang ada perdamaian di pihak penyidikan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan, dan disahkan atau dikeluarkan penetapan pengadilan dari pengadilan. Jadi dari situ dianggap sudah perkaranya memang sudah diproses dan selesai gitu. Jadi bukan lagi karena kalau misalnya mau kita jujur, ada juga praktek-praktek yang akhirnya disalahgunakan. Nggak semua, tapi mungkin ada. Misalnya penyidik punya upaya sebenarnya untuk melanjutin perkaranya. Lalu dibilang bahwa kalau lo mau selesai damai, ya lo harus ada transaksi, that kind of thing. Nggak cuma ke korbannya misalnya, ke polisi juga, atau ke lembaga yang lain, atau orang-orang oknum yang lain. Nah, yang kayak gitu kan yang dihindari sebenarnya. Gimana caranya supaya praktek-praktek perdamaian ini bukan jadi praktek yang memungkinkan adanya tindakan korupsi misalnya. Nah, itu makanya kenapa perlu ada payung hukum menurut saya. Gitu, Mas Yudi. Ya, cukup jelas. Cukup jelas ya, oke. Yang lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan, tadi tuh di grup WhatsApp tuh ramai banget loh. Pertanyaan ini itu ada yang ngejawab juga. Tapi memang terlihat sih banyak yang sudah paham sebenarnya tentang restoratif justice gitu ya. Atau walaupun ada yang bilang saya nggak ngerti diversi gitu. Kalau nggak ngerti diversi baca di Undang-Undang SPPA itu kayaknya udah cukup paham lah. Karena kalau kita bahas Undang-Undang SPPA butuh menurut saya butuh waktu sendiri lagi karena banyak poin-poin yang bisa kita angkat. Kalau kalian semangat untuk belajar itu, kita bisa kasih saran mungkin ke admin, nanti kita bisa atur waktu untuk ngebahas tentang sistem peradilan pidana anak. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Mbak. Ya. Pertanyaan terakhir kayaknya nih, nggak apa-apa ya? Oke. Silakan. Selamat siang, Mbak Bunga. Ya, selamat siang. Namanya siapa? Dari mana? Yasin, Mbak, dari Aceh. Wih, dari Aceh. Assalamualaikum Aceh. Waalaikumsalam. Jadi gini, Mbak, sebagaimana yang sudah Mbak jelaskan tadi, bahwasanya di negeri kita kan sistem pemidaan restoratif justice ini belum begitu diprioritaskan atau belum sepenuhnya diterapkan. Kira-kira nih, bagi para akademisi hukum yang perlu dirutinkan untuk dilaksanakan biar restoratif justice itu terlaksana di pemidanaan Indonesia itu apa, Mbak? Gimana? Coba bisa diulang? Yang mesti sering kami laksanain para akademisi hukum itu, biar sistem pemidaan restoratif justice ini terlaksana di Indonesia ataupun diterapkan itu apa? Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Yasin, pertanyaannya bisa dilaksanakan. Oke. Sangat menarik ya, pertanyaannya ini cukup reformatif. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Kita sebagai akademisi yang belajar, tentunya teman-teman yang masih kuliah, yang masih suka meneliti, silakan mulai baca-baca dan tulis gitu tentang restoratif justice. Buatlah penelitian. Saya itu sebenarnya waktu di Belanda tuh punya keinginan menulis tentang bagaimana partisipasi korban di Indonesia gitu. Cuman masalahnya kan kita masih terbatas dengan undang-undang yang ada. Sehingga kalau saya nyari data, kemungkinan akan kesulitan.
Nah, itu mungkin bisa ketika kalian mulai banyak baca dan kalian mulai meneliti, baik itu secara literatur maupun secara praktik, misalnya kumpulin data dan akhirnya kalian itu tuh sangat-sangat membantu sebenarnya. Sehingga kenapa akademisi itu penting dalam melakukan penelitian-penelitian? Karena itu yang menjadi acuan nanti pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakannya. Misalnya nih, tadi kan saya ngidein bahwa perlu nih ada payung hukum. Nah, akademisi dari sekarang sudah mulai, kira-kira payung hukum yang seperti apa sih misalnya yang perlu dicari tahu, yang perlu dibuat untuk restoratif justice. Misalnya pertanyaan soal kenapa penting di Indonesia, apa urgensinya, gitu. Dan buatlah tulisan-tulisan, kalaupun tidak tulisan yang ilmiah banget, bisa artikel-artikel di koran gitu, udah mulai di hukum online mungkin, isilah dengan pandangan-pandangan kalian. Saya lihat banyak mahasiswa yang sudah mulai maju pemikirannya dan tulis-tulis sekitar 500-600 kata, tapi percayalah itu tuh sebenarnya kalian gini, perubahan itu kan tidak melulu dari atas. Oke, perubahan kebijakan meaning ada undang-undang yang dibuat atau turunan-turunannya, itu dari atas. Perubahan bisa dari bawah. Ini kalau ikutan kelasnya sosiolegalnya Miko, nah itu juga dibahas soal perubahan dari bawah, dari masyarakat sendiri. Kalau masyarakatnya yang tadinya punitif, yang tadinya sukanya menghukum-hukum, setelah baca tulisan-tulisan teman-teman, tulisan kita, yang akhirnya membuka pemikiran mereka, oh iya, ada loh alternatif menyelesaikan suatu masalah, tidak harus apa-apa pidana. Karena ini, karena itu. Ternyata bisa diselesaikan secara damai, misalnya. Dan menjadikan pidana itu alternatif terakhir, misalnya. Kalaupun masuk ke pidana, di polisi juga tetap bisa ada. Terus, angkat isu-isunya. Apa isunya yang harus dibenahi oleh, ya mau nggak mau harus ada aturan, sehingga dari atas harus bikin perubahan kebijakan. Nah, itu juga diangkat, sehingga baik dari atas maupun dari bawah punya pemahaman yang sama, sehingga ketika ada perubahan, ini berubah, maka niscaya itu akan bisa dilaksanakan gitu. Jadi karena ngomongin sistem ya, sistem nggak bisa ngomongin soal hukum doang. Sistem hukum kan ngomongin struktur, ngomongin tidak hanya substansi, struktur juga apalagi itu. Jadi proses gitu kan, prosesnya juga dalam. Jadi, budaya masyarakat, sorry. Jadi struktur, substansi, dan budaya. Nah, budaya itu dari bawah yang berubah, substansi itu dari undang-undangnya, strukturnya ya lembaga-lembaganya. Ketika itu sudah semuanya diatur baik secara aturan, dan juga konstruksi sosial masyarakat juga sudah berubah, jadi saya harap dan saya yakini itu bisa kok. Kita harus optimis bahwa itu bisa terjadi juga di Indonesia. Gitu. Mas Yasin. Oke. Kira-kira cukup dipahami? Cukup, Pak. Oke. Baik, saya rasa cukup ya. Nggak ada lagi kan yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya tutup aja kelasnya. Saya harap kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa email saya. Nanti bisa saya share kalau emang butuh ada diskusi-diskusi lebih lanjut, bisa juga di grup. Emang sih grupnya ini biasanya akan langsung keluar gitu kalau udah selesai kelasnya. Tapi kalau kalian bertahan di Menti di batch 2 ini, nanti kita bisa ketemu lagi. Besok ada kelas lagi. Lalu juga kalau udah jadi Menti tetap, itu kita akan tetap terus akan berkomunikasi. Karena Menti tetap itu akan mendapatkan kegiatan-kegiatan dari Legal Access ID yang lebih lanjut, tidak hanya di minggu ini doang gitu. Jadi pastikan kalian bertahan jadi Menti tetap ya, dan ikuti kuis-kuisnya. Oke, saya rasa sekian. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa. Oh ya, IG. Ya, nanti di-follow IG-nya. Kalau mau follow IG saya bisa Bunga Siagian, A-nya double. Nanti kita bisa saling kontak-kontakan di situ juga. Semoga berguna. Saya harap tadi diskusi kita bisa
mencerahkan. Dan terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Saya berharap bertemu di selanjutnya dan kita terus optimis bahwa sistem hukum Indonesia bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan boleh leave dan